underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Polda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo yang berencana melaporkan Menteri Agama atas tuduhan kasus dugaan penistaan agama. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini bekas anggota DPR yang luar biasa, Roy Suryo itu memang dulu sangat terkenal, Setelah tidak menjabat anggota DPR, itu juga terkenal, Kalau tidak salah itu kasus yang paling ramai itu kan ada masalah panci atau apa itu, Nah, sudah lama nggak dengar suaranya. Nah, sekarang tiba-tiba membuat laporan yang menghebohkan, sehingga orang ex anggota DPR dari Partai Demokrat ini juga ada yang mendukung, juga ada yang membuli, di medsosnya, netizennya itu, yang membuli dikait-kaitkan dengan panci, yang mendukung bilang memang itu jalan yang harus dilakukan, mestinya supaya lebih populer, dan terbukti kan populer betul bahwa yang menuntut Menteri Agama kita dengan tuduhan penistaan agama itu kan dia, menjadi populer, hebat nih, itu kan. Nah, sebetulnya kasusnya ini kan kasus yang dari dulu sudah ada, bahwa ini kasusnya itu kemarin Menteri Agama kita ini kan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau bahwa masjid-masjid itu kalau mengeluarkan suara azan untuk memanggil orang, mengingatkan saatnya sholat, itu kan bagus, Betul. Itu harus tetap bolehlah dilakukan, tapi suaranya itu jangan terlalu keras. Ini memang Indonesia ini kan dianggap seluruh dunia itu kan mempunyai kesan negara yang sangat toleran, dan memang ini tidak bisa dipungkirin, tidak 100% orang itu tidak keberatan kalau misalnya tetangganya itu terus sehari 5 kali terdengar suara yang terlalu keras. Kalau kita dengar suara azan itu kan hati kita jadi tentrem kan, jadi enak gitu kan, dipanggil untuk sholat itu kan seneng, betul-betul enak, sejuk gitu ya. Tapi kalau terlalu keras yang kupingnya sampai sakit kan jadi repot, Jadi bukan azannya itu tapi suaranya, desibelnya itu yang gede, Dan memang kita pikir waktu 2-3 tahun yang lalu itu kan ada kasus Ibu Meliani yang ada di daerah Aceh sana, bahwa dia waktu itu keluh kesah sama tetangganya kalau apa bisa minta tolong suara speaker toa, populernya namanya toa, suaranya toa itu dikecilkan sedikit karena suaminya lagi sakit, macam-macam itu. Tapi waktu itu kan juga menjadi besar kasusnya, dianggap menistakan agama. Nah, biasa kan kalau udah ada yang seperti itu, dan akhirnya memang Meliana ini kan dihukum, dihukum kalau nggak salah 1,5 tahun atau 2 tahun itu, bahwa dia telah menistakan agama. Dan pada saat naik banding pun, naik bandingnya ditolak. Lah, dengan adanya itu kan semua orang nggak berani ngomong. Kalau keberatan ada ya sedikit yang seperti itu kan lebih baik tidak ngomong, daripada digoreng nanti jadi repot, jadi menistakan agama kan repot. Nah, maka dengan adanya surat edaran dari Menteri Agama ini, sebetulnya ini angin sejuk. Betul-betul perwujudan dari toleran itu memang diperlukan. Nah, sepertinya hal-hal seperti ini juga pernah diucapkan sama Yusuf Kalla, Yusuf Kalla sekarang ini kan posisinya masih tetap sebagai ketua Dewan Masjid. Kira-kira 1-2 tahun yang lalu sebelum dia lengser jadi wakil presiden, itu kan juga pernah ngomong, masjid-masjid harus bisa mengumandangkan azan itu dengan lebih baik. Dan sekarang SE-nya dari Menteri Agama ini kan tidak ada sanksinya. Kalau misalnya pengurus masjid yang sifatnya lokal tadi itu kearifan lokal merasa bahwa ini harus keras, tidak boleh pelan, itu toh tidak ada sanksinya. Sebetulnya kalau bisa itu urusan yang jangan dibesar-besarkan. Kalau memang ini tidak
menjadi masalah prinsipil, ya mestinya nggak usah dibesar-besarkan, ya. Apalagi dilapor-laporkan pakai menistakan agama, itu kan maaf ya, ini ya seperti itulah ya. Kita tahu sama tahu dah ya, begitu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om